Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya di sini Adim Sendaya membuat video ini dengan tujuan untuk memberitahukan mengenai bisnis plan yang saya buat seperti itu, untuk pemenuhan tugas pengantar bisnis yang dosennya diampu oleh Pak Girang Rajati. Ya baik, langsung saja ya, saya akan membahas mengenai bisnis plan yang sudah saya rencanakan. Nama bisnis ini yaitu adalah Galeri Pria. Jadi bisnis ini bisnis yang ditujukan untuk pria-pria. Nah, kenapa disebut Galeri Pria? Karena bisnis ini lebih kepada produk kecantikan atau perawatan bagi para pria. Nah, untuk awal-awal jenis usaha ini dimulai dari sistem retail gitu ya. Jadi saya membeli dulu produk kecantikan khusus pria, perawatan khusus pria ini sebelum saya membuat produk sendiri. Jadi jenis usahanya yaitu usaha retail. Produknya terdiri dari apa saja, yaitu yang cukup populer di kalangan masyarakat seperti produk Garnier Men, Nivea Men, Pond's Men, dan yang paling kelas atas yaitu Miss Glow Men. Nah, itu keunggulan dari bisnis atau usaha yang saya dirikan ini sebenarnya tidak terlalu mencolok, cuman di sini saya menyediakan berbagai produk-produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen, dan produknya juga sudah jelas teruji. Jadi produk ini sudah ada di pasaran, sudah ada di iklan-iklan, dan tentunya sudah teruji seperti itu. Nah, perbandingan usaha saya ini dengan usaha yang lain yaitu usaha saya kan memiliki banyak produk direncanakannya gitu ya, memiliki banyak produk perawatan pria, sehingga nanti para pria bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka gitu, produknya ingin apa sudah tersedia. Adapun jika belum tersedia, nanti akan ada yang namanya request, dan nanti akan saya penuhi gitu, apakah produknya ingin yang seperti apa, yang bagaimana, nanti insya Allah saya sediakan. Seperti itu tujuannya. Nah, jumlah produk awal-awal saya akan membeli 30 produk terlebih dahulu, karena untuk awal-awal ini ya, untuk awal bisnis, untuk melihat perkembangannya nanti bagaimana. Nah, baru nanti insya Allah akan ditingkatkan penjualannya, terus ditingkatkan juga stoknya, dan mudah-mudahan juga jika sudah modalnya cukup banyak bisa melaunching produk sendiri. Seperti itu. Tempat jualannya nih, mengenai tempat jualannya cukup di rumah saja, dalam artian di rumah itu berarti secara offline, namun juga secara online. Saya jelaskan dulu di rumah maksudnya, jadi saya menyediakan produknya di rumah dan saya pemasarannya di rumah, seperti bagaimana orang-orang menjual secara offline gitu, meskipun bukan toko tapi di rumah lah, yang penting di rumah dulu. Dan juga dibantu dengan jualan online, secara online. Jadi selain saya jualan di rumah, juga saya menjualkan dan mempromosikannya secara online lewat media sosial kah, lewat website kah, dan seperti apa selanjutnya seperti itu. Nah, kegiatan yang akan awal-awal saya lakukan karena modalnya cukup terbatas, jadi kegiatannya pun tidak terlalu banyak kan. Yang pertama, kegiatannya saya membeli dulu produknya dari tempat yang murah harganya, seperti di tempat grosir, tempat di pasar-pasar yang murah, pokoknya yang bisa saya jual lagi dengan profit yang lumayan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyiapkan dan menata produk-produk yang sudah saya beli di rumah saya, baik itu menggunakan etalase, meja, atau hal yang lainnya. Yang penting produk saya itu dapat tertata dengan rapih, disiapkan dengan baik agar terlihat gitu saya itu menjual produk ini. Dan yang ketiga kemudian yaitu saya juga akan membuat akun all shop, karena saya juga akan menjualnya secara online, baik itu lewat marketplace dan juga media sosial media. Nah, yang keempat kemudian saya juga akan membuat konten. Konten di sini bertujuan untuk promosi dan juga mencari
para konsumen agar bisa membeli produk dari saya. Yang kelima, kemudian langkah yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini dilakukan oleh saya sendiri juga. Jadi ke semua kegiatan tadi itu dilakukan oleh saya dulu awal-awal, karena bisnisnya masih sederhana, masih kecil, dan saya kira masih bisa ditangani sendiri. Nah, seperti itu. Hingga itu dari kegiatan-kegiatannya ya, sampai ke tahap penjualan, itu beda lagi penjualan. Kemudian sumber daya utama yang harus saya persiapkan dan harus saya miliki, yang pertama adalah mengenai produknya harus saya siapkan, produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua, etalase atau meja atau tempat untuk menyimpan produk-produk saya dengan aman. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan, yaitu untuk sebagai transportasi saya membeli produk atau bahkan mengirimkan produk ke pelanggan atau ke konsumen. Dan yang keempat adalah media internet sebagai media untuk penjualan secara online. Itu sumber daya utama. Berbicara mengenai targetnya, ini sudah jelas targetnya itu adalah kalangan pria, khususnya remaja yang memiliki permasalahan di kulit wajahnya, atau ingin mencerahkan wajah, mempertahankan kondisi wajahnya agar tidak rusak dalam arti. Nah, untuk harga pemasarannya saya sesuaikan dengan para pedagang yang lain, yaitu sekitaran 25 sampai 35 ribu rupiah. Namun khusus produk Miss Glow ini karena cukup populer di kalangan menengah ke atas, maka harganya juga cukup mahal, yaitu ratusan ribu. Ini sengaja saya juga menyimpan produk Miss Glow ini supaya target saya itu tidak hanya di menengah saja, namun menengah ke atas juga diambil lah. Nah, untuk promosi yang dilakukan yaitu mengenai saya akan membuat sebuah kupon berhadiah. Kupon ini akan didapatkan pada saat pembelian. Pada saat pembelian, kupon ini akan diberikan, dan setiap 3 bulan sekali saya akan umumkan bagi pembeli terbanyak, entah berapa orangnya, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut atau saya pikirkan lebih lanjut ya. Pokoknya seperti itu, bagi pembeli yang terbanyak dalam 3 bulan terakhir itu akan mendapatkan hadiah bermacam-macam pilihan. Hadiahnya nanti dapat disesuaikan dengan budget yang saya punya. Untuk rencana keuangan nih, yang pertama saya akan membeli barang-barangnya. Barang-barang produk seperti tadi Nivea, Pond's, dan Miss Glow itu saya estimasikan membeli barang itu sekitar 200 ribuannya. 200 ribu saya alokasikan untuk membeli barang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai transportasi. Biaya transportasi saya estimasikan 20 ribu sekali pembelian produknya gitu ya. Kemudian pemasarannya atau untuk promosinya 50 ribu rupiah. Untuk hadiahnya saya estimasikan dulu karena masih belum memiliki modal yang cukup dan profit yang belum tentu. Jadi saya untuk hadiah saya estimasikan 20 ribu dulu, 20 ribu rupiah, dan nanti bisa disesuaikan gitu ya, 20 ribu rupiah ini untuk apa. Dan yang kelima yaitu mengenai barang-barang tambahan seperti plastik atau untuk wadah paket seperti itu. Pokoknya pelengkap saja, pelengkap terutama bagi pelengkap untuk pengiriman ya, untuk keamanan. Itu saya estimasikan 20 ribu rupiah, sehingga total dari rencana keuangan yang harus ada untuk memulai bisnis ini yaitu 310 ribu rupiah. Tidak terlalu cukup mahal karena modalnya sederhana dan bisnisnya juga masih biasa-biasa gitu. Meskipun saya lebih menonjolkan keunggulan dari bisnis saya ini. Nah, mungkin sekian pemaparan dari bisnis plan yang dibuat oleh saya. Semoga juga dapat menginspirasi, menambah kreativitas bagi para penonton, dan menjadi motivasi juga untuk membangun bisnis. Terutama bagi saya nih, saya kan baru merencanakan, semoga saja bisa terrealisasi. Mungkin sekian pemaparan dari bisnis plan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.